Riko memberikan tantangan kepada Sandi untuk menangkap uang kertas yang dilepaskan Riko. Jadi ini Riko ya, yang ini Riko, yang ini si Sandi, ya kan? Sandi harus menangkap uang kertas tersebut tanpa mengubah posisi tangannya, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Oke, ini tangannya. Tangannya itu berada 10 cm dari uangnya. Uangnya itu panjangnya 14 cm ya. Reaksi Sandi menangkap uang kertas tersebut 0,18 sekon. Setelah uang kertas dilepaskan, Sandi berhasil menangkap uang kertas tersebut. Benarkah pernyataan tersebut? Berikan alasannya. Oke, jadi gini. Saya akan ajak kalian berpikir kapan dia itu bisa menangkap si uang. Jadi kan ada uang. Uang ini 14 cm ya. Terletak di atas tangan Sandi. Ini saya anggap tangannya itu berada di sini ya, 10 cm gitu ya. Nah, jadi kalau dia ingin menangkap uang, uangnya itu harus berada di sini, tangan ya kan, tepat di tangan ya kan. Ini tepat di tangan, ini 14 cm uangnya kan, atau di ini gambarnya ini harusnya putus-putus ya, ikutkan posisi tangannya, putus ini tangan, ini uangnya. Ini 14 cm. Jadi dia itu bisa di ujung sini dia nangkap uangnya ya kan, bisa nangkap di ujung sini atau di ujung atasnya. Oke, setuju ya? Setuju ya, bisa di ujung A ini, bisa di ujung yang B ketika dia bisa nangkapnya. Kita akan mencari waktu kapan si titik A sampai ke tangan dan kapan titik B sampai di tangan. Nah, jadi cari waktu titik A dan B sampai di tangan. Nah, saya akan mulai dari titik A dulu. Jadi kalau titik A kan di sini 10 cm ya, ini tangan ya. Kita bisa gunakan rumus jatuh bebas karena kan uangnya diasumsikan jatuh bebas, di mana jatuh bebas itu V0-nya sama dengan 0. Jatuh bebas itu V0-nya sama dengan 0 meter per sekon ya kan. Jatuh bebas V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. H itu dari rumus GLBB soalnya. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat nih. S-nya itu sama dengan H. Berarti H sama dengan 0 ditambah setengah kali GT kuadrat. A-nya itu sama dengan G, percepatan gravitasi bumi. Berarti nanti ini H-nya ini diubah ke meter ya. Berarti kan ini 0,1 meter. H-nya ini. Berarti 0,1 sama dengan setengah dikalikan 10 kalikan T kuadrat. Berarti kan 5. 0,1 sama dengan 5 T kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 0,1 per 5. Berarti T ini 0,1 bagi 5 itu sama juga dengan 0,02 kalau tidak salah ya. 0,1 dibagi 0,1 0,02. Maka T-nya itu akar 0,02. Ini 0 ya, bukan 6 ya. Akar dari 0,02 itu sama dengan 0,14 sekon. Anggap saja seperti ini. Jadi uang titik A itu akan sampai di tangan ketika waktunya 0,141 sekon. Nah, sekarang kita cari kapan titik B sampai di tangan. Titik B itu lebih tinggi dia di sini, titik B. Maka kalau dari gambar titik B, nih saya lihat yang gambar awalnya titik B-nya. Titik B itu di mana? Titik B itu di atas ujung atas uang. Maka ini 24 cm ya. Nah, jadi nanti titik B itu berada di 24 cm di atas tangannya si Sandi ya. Aduh, mana nih? Lamanya lama nih. 24 cm. H-nya
24 cm, diubah ke meter 0,24 meter. Nah, rumusnya sama tadi, pakai H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti 0,24 sama dengan setengah dikalikan 10 dikalikan T kuadrat. 0,24 sama dengan 5T kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 0,24 dibagi 5. Nah, 0,24 dibagi dengan 5. Itu hasilnya sama dengan 0,048. Berarti T sama dengan akar dari 0,048. Akar dari 0,048 0,219 sekon. Nah, kita lihat titik A, titik B ya. Titik A, titik B, tangan. TA-nya tadi dapatnya berapa? T titik A-nya itu 0,144 ya. 0,1414 sekon. TB-nya sama dengan 0,2190 sekon. Sementara T-nya tangan, ini T tangan ini maksudnya T-nya si Sandi ya. T-nya si Sandi itu berapa sih? 0,18. Nah, 0,18 sekon. Nah, lihat. Jadi kalau kita lihat T tangan itu letaknya di antara TA, ini T tangan, kemudian T-nya B. Jadi kesimpulannya itu adalah uang atau Sandi dapat menangkap uang gitu ya. Nah, Sandi dapat menangkap uang. Nah, uang. Karena apa? Karena waktunya itu rentang itu antara waktu di titik A dan titik B. Jadi di sini nanti si tangannya itu nanti dapatnya. Nah, karena waktunya berada di rentang titik ujung uang. Nah, ujung uang yang jatuh. Nah, yang jatuh. Nah, jadi dia berada di antara titik uang yang jatuh ini waktunya. Oke. Semoga mudah dipahami dan dimengerti ya, karena ini emang soalnya agak sedikit memutar kepala lah gitu. Kok bisa dia nangkap uang dengan waktu 0,18 sekon? Ya iya, karena waktunya itu berada di antara rentang titik A dan titik B, titik ujung uangnya. Jadi dia tepat berada di tengah uangnya. Seperti itulah logikanya. Oke. Ini penjelasannya secara hitungan rumus fisika ya. Matematisnya bisa dilihat tadi rumus-rumusnya. Oke. Rumusnya sih sebenarnya cuma satu. Rumusnya yang ini. Setengah GT kuadrat. Kalau kalian belajar gerak jatuh bebas biasanya dikasih rumus langsung jadi. Sebenarnya itu rumusnya itu dari GLBB ya. Rumusnya itu cuma ada 3 GLBB itu. Cuman karena proses perubahan gerak maka nanti berevolusi rumusnya. Seperti monster aja yang berevolusi gitu ya. Digimon kali ya. Pokemon. Nah, oke. Ya udah gitu aja. Semoga mudah dipahami dan mengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang mencari pembahasan soal ini. Semoga pembahasan ini bisa membantu kalian dalam belajar ya. Dan bermanfaat juga dalam kalian proses belajar mengajar juga. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. See you again. Dadah. Oh ya, kesimpulannya tadi bisa ya.